Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia. Selamat hari Jumat teman-teman. Ini adalah sharing sebelum menjelang malam. Seperti biasa, saya mau sharing nih menarik sekali ya, karena hari ini kan keluar yang namanya hasil sensus masyarakat penduduk Indonesia yang dilaksanakan di 2020. Dan seperti prediksi beberapa pihak bahwa memang jumlah masyarakat kita di angka 270 jutaan dan hasilnya benar keluar 270,20 juta jiwa. Dan ini luar biasa teman-teman ya, kalau dilihat dari klaster generasi itu um, total dari generasi, saya bilangnya usia produktif ya, usia 15 sampai 64 tahun, itu jumlahnya sekitar 230 juta jiwa. Silakan nanti dikalkulasi, kalau teman-teman ada satu grafiknya dari Badan Statistik yang bisa dilihat BPS 2020, kalau dihitung-hitung itu totalnya 230 juta jiwa. Kalau bicara generasi milenial sendiri, ditambah generasi zillennials, itu jumlahnya ada 174 juta. Ini menandakan bahwa, wow, Indonesia isinya adalah generasi yang penuh dengan energi. Nah, tapi balik lagi teman-teman, energi seperti apa yang mau dihadirkan ke bangsa ini gitu loh. Energi baik yang memang dihadirkan untuk karya, atau energi yang besar ini mau dialokasikan untuk hal-hal yang mungkin belum produktif atau belum manfaat. Nah, karena ini hari Jumat dan biasanya kalau hari Jumat saya sharing mengutip salah satu ayat Al-Quran, dan saya memang dari tadi itu akhir berpikir gitu loh, berpikir dan akhirnya merenung kalau apakah memang uh, surat ini, ayat ini dikhususkan atau mengirimkan pesan kepada generasi produktifnya Indonesia. Sekarang coba ya, saya akan ambil, dan memang ini berasal dari surat Al-Imran ya, ayat 110, di mana bunyinya seperti ini. Seperti biasa saya izin mengutip, Bismillahirrahmanirrahim, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, beriman kepada Allah, sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan saya berharap angka yang besar ini semuanya, sebagian besar tentunya, bagian menjadi teman-teman muda yang beriman. Nah, teman-teman yang menarik, apa sih kalau kita bicara generasi muda tuh katanya harus jadi generasi yang terbaik. Dan ini juga sudah disampaikan sama Rasulullah SAW. Ya, beliau berpesan bahwa generasi muda itu adalah khairu umat. Khairu umat, di mana arti khairu umat ini kalau teman-teman baca adalah umat unggul, ya, umat yang memang berperadaban maju, umat yang bertanggung jawab membawa bangsa saat ini ke arah yang lebih maju. Atau di beberapa referensi saya baca, khairu umat adalah umat terbaik. Dan kenapa ya kok saya merelate dengan hasil BPS yang keluar hari ini gitu, bahwa generasi muda saat ini yang ada di Indonesia sudah mungkin berefleksi. Yuk, di pandemi ini kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika menjadi pribadi yang lebih baik, kita akan menjadi teman yang lebih baik untuk teman kita. Kita akan menjadi anak yang lebih baik untuk orang tua kita. Kita akan menjadi bawahan yang lebih baik dari atasan, untuk atasan kita. Kita menjadi pendidik yang baik bagi mahasiswa atau peserta didik kita. Jadi Rasulullah juga mengajarkan ada yang namanya beberapa syarat kalau teman-teman itu ingin menjadi umat terbaik saat ini. Nah, yang pertama itu beliau bilang bahwa siapakah generasi yang tergolong khairu umat? Mereka adalah yang paling banyak membaca teks maupun konteks. Nah, ini menarik. Ya, teman-teman muda yang saat ini punya literasi yang baik, ya, berpendidikan, punya intelektual yang baik, lalu juga kalau bicara konteks harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang kebenaran itu dimanipulasi. Kita bicara era post-truth. Nah, jadi harus bisa berpikir kritis. Nah, di sini dibilang membaca teks maupun konteks. Jadi
Allah sudah berfirman bahwa masyarakat yang maju itu harus berpikir kritis. Kedua adalah orang yang menjadi generasi unggul, anak muda yang jadi generasi unggul adalah orang yang paling bertakwa baik individual maupun sosial. Bertakwa berarti kan menjauhi larangannya dan mengikuti perintahnya, termasuk baik itu secara individu atau sosial ya. Khairin nas anfa'uhum linas ya. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan kita sebisa mungkin tidak menjadi benalu untuk orang lain. Kita baik dan memanusiakan. Dan yang nomor 3 katanya generasi muda bisa menjadi khairul umat, generasi yang unggul ketika dia bisa katanya. Nah, ini yang menarik yang saya sering bilang teman-teman sebenarnya ya, orang yang paling banyak membangun dan menjaga jaringan silaturahim. Luar biasa, indah sekali rasanya kalau kita bisa berlatih ya untuk membuka diri, belajar, selalu ada di titik nol, lalu selalu sadar bahwa di atas langit masih ada langit, sehingga kita bisa tahu dan selalu bisa mengelola posisi diri supaya kita tidak terlampau berbangga diri bahwa kita tuh merasa paling. Jadi saya sering bilang bahwa yuk kita adalah makhluk yang paling 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 rendah ya sebenarnya. Oleh karena itu kita harus terus rendah dalam artian tidak boleh merasa lebih tinggi daripada pencipta kita. Itu konteksnya di situ arahnya teman-teman. Nah, tadi yang ketiga, keempat adalah mereka selalu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi berbuat kebaikan, berbuat kebaikan, berbuat kebaikan, berbuat kebaikan. Jadi sebenarnya apa yang saya ikhtiarkan melalui konten-konten saya ya itu tidak akan lepas dari konteks ini. Saya misi pribadi saya dunia akhirat adalah ingin membawa kebermanfaatan bagi generasi kita. Kenapa? I think it happens only once ya, seumur hidup. Bahkan satu peradaban Indonesia mungkin hanya terjadi sekali di mana jumlah usia mudanya mendominasi struktur masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Dan saya berharap mari teman-teman yang saat ini mungkin sempat mendengarkan video ini, kita nggak bisa sendirian, kita nggak bisa sendirian, kita nggak bisa sendirian. 4 syarat menjadi generasi yang khair umat, ya generasi unggul, berperadaban maju dan menjadi umat terbaik. Ya, baca, berpikir kritis, minterin diri. Kedua adalah istiqomah, ya, saling mengingatkan satu sama lain agar selalu menjadi orang yang lebih baik. Ketiga adalah silaturahim, kolaborasi dan kolaborasi. Yang keempat adalah lakukan banyak kebaikan. Mudah-mudahan teman-teman akan jadi generasi terbaik untuk Indonesia. Dan saya yakin, dan semuanya pilihan. Dan saya pribadi, teman-teman juga, kita fokus kepada pribadi-pribadi yang memang mau dibantu, yang memang hatinya terbuka, ya, egonya terukur dan bisa dirangkul sebagai saudara. Ya, saya selalu bilang kalau dalam keseharian nih dengan teman-teman, saudara satu karya. Baik, selamat berkarya untuk Indonesia, selamat merayakan pesta demografi supaya angka ini menjadi berkah, ya, menjadi barokah, ya, bukan menjadi musibah, ya. Mari kita semua membawa angka ini menjadi angka yang berkualitas. Ya, tidak hanya sekedar angka yang besar, tapi kita bawa bangsa ini secara kualitas, bukan hanya kuantitas saja. Dan kita nggak bisa sendirian, dilakukan hanya 1-2 kelompok. We need more lights. Kalau ada 2, 3, 4, 5 lampu sorot, 1, 2, 3, 4, 5 matahari, kenapa harus 1? Sekarang eranya kolaborasi, mari bangkit, saling menguatkan, saling menghebatkan, saling menguatkan, mendoakan yang hal-hal yang baik untuk Indonesia. Saya berdoa buat teman-teman, kita pasti bisa. Terakhir, jangan berhenti, jangan menyerah, jangan terlampau bersedih. Semua ada alasan di balik yang saat ini sedang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.